Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita pada pagi hari ini, dan insya Allah pertemuan kita ini benar-benar menjadi pertemuan yang diridhai Allah, karena insya Allah kita ini bertemu dengan niat satu niat yang sama, yaitu bertemu karena Allah. Dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan dalam pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah mendapatkan pertanyaan, tetapi pertanyaan itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus dijawab segera, karena pertanyaan itu perlu saya renungkan untuk saya berikan jawaban yang tepat. Pertanyaan ini datang dari salah seorang teman saya yang bertanya pada saya, siapa teman sejati yang seharusnya kita jadikan sebagai teman itu? Nah, ini pertanyaan normatif itu. Nah, saya berkelakar pada teman saya. Ya, kalau kita bicara dalam pengertian sosiologis, ya teman kita itu adalah orang-orang yang selama ini menjadi orang-orang yang menemani kita di dalam hidup. Apakah itu teman di rumah, istri kita, atau suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan orang-orang yang ada di rumah kita itu teman dalam satu rumah. Ketika kita bertetangga, ya tetangga kita itu semua teman kita. Dan ketika kita di kantor, ya teman sekantor itu ya teman kita. Dan ketika kita berdagang, berbisnis, ya semua yang berinteraksi dengan kita itu teman kita. Dan kita harus menjadikan semua itu menjadi teman. Dan itulah sikap yang seharusnya kita ambil ketika kita mencoba untuk berinteraksi dengan orang. Jangan pernah bercita-cita, berkeinginan, berharap orang yang berinteraksi dengan diri kita itu kita jadikan sebagai musuh atau menganggap musuh. Jadikan mereka sebagai teman kita, sebagai mitra kita untuk bersinergi dengan diri kita. Seharusnya begitu. Bahwa kemudian ada orang-orang yang memusuhi kita atau tidak menganggap kita sebagai teman, ya, itulah pilihan mereka. Makanya saya katakan, cintailah semua orang, meskipun semua orang itu membenci kita. Karena ketika mereka membenci itu adalah tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Termasuk ketika kita membenci orang lain, itu tindakan yang tidak tepat. Jangan benci orangnya, tetapi kalau kita harus membenci, itu membenci sikap dan perilakunya yang pada saatnya kita punya kewajiban untuk mengingatkan siapapun yang bersikap atau bertindak dengan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Nah, berteman itu juga harus saling mengingatkan. Semakin akrab kita berteman, kita semakin punya kewajiban untuk saling mengingatkan, dan kita punya hak untuk diingatkan oleh teman-teman kita. Nah, tetapi saya mencoba untuk merenung kembali ketika membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Az-Zukhruf, tepatnya pada ayat 67. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi Allah menegaskan, teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa.
Nah, kata yauma idzin itu ditafsirkan oleh para ahli tafsir dengan pengertian di hari kiamat, di hari akhir. Teman-teman akrab yang dulu memang menjadi teman kita, bermitra di dunia, di akhirat kelak ketika di hari kiamat itu akan menjadi musuh bagi siapapun kecuali orang yang bertakwa. Artinya ketika orang itu bertakwa, insya Allah orang-orang itu akan menjadi teman abadi dunia dan akhirat. Maka selalu saya sampaikan, bertemanlah pada orang-orang yang bertakwa. Ini pilihan. Berteman dengan orang-orang yang bertakwa itu adanya untung dan untung. Kenapa? Kita selalu akan diingatkan dan bisa mencontoh mereka. Mereka adalah orang-orang yang perlu kita teladani, pantas kita teladani, dan mereka itulah orang-orang yang peduli terhadap keberadaan kita. Sementara kepedulian kita terhadap mereka itu selalu mereka apresiasi, mereka hargai, dan bahkan kita akan jadi orang-orang yang terhormat karena takwaan mereka itu. Karena orang yang bertakwa itu akan membangun akhlakul karimah di dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka berteman dengan diri kita, akhlak mulia yang mereka bangun itu akan menjadikan kita menjadi orang yang beruntung. Makanya dalam bahasa sederhana, carilah orang-orang soleh untuk menjadi teman kita. Berteman dengan orang soleh itu akan ketularan menjadi soleh. Sementara berteman dengan orang yang tolih, yang tidak soleh itu, bisa jadi kita akan tertular menjadi orang yang tidak soleh atau tolih. Dan ini berlaku di mana saja, kapan saja, dalam konteks apa saja. Dalam dunia politik misalnya, ketika kita itu berteman dengan orang-orang baik, insya Allah kita itu akan menjadi baik karena perilaku mereka itu menciptakan kebaikan bagi diri kita. Tetapi begitu kita masuk dalam lingkaran orang-orang yang buruk, dari situ itulah kita akan sulit untuk menjadi orang yang baik. Meskipun kesulitan itu tidak harus menjadikan kita selalu mengikuti apa yang mereka lakukan. Tugas kita itu adalah bersabar untuk tetap menjadi baik meskipun berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Saya ingatkan kembali, saya pernah membaca sebuah buku tasawuf yang di dalam buku itu ada satu pendapat, pernyataan dari Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Rasulullah, yang menyatakan orang soleh itu bukan orang yang soleh di ketika berteman dengan para malaikat, tetapi orang yang betul-betul soleh itu adalah orang-orang yang tetap menjadi soleh meskipun berada di kerumunan setan. Nah, ungkapan itu kalau kita terjemahkan dengan bahasa sekarang, untuk menjadi orang soleh di tengah-tengah orang-orang soleh itu mudah. Karena apa? Kita tidak tertantang, kita hanya mengalir saja secara natural, enak. Menjadi orang baik ketika kita di masjid, mudah. Tetapi ketika kita itu berteman, bercampur, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, kok masih menjadi baik, itu luar biasa. Itu kekuatan yang luar biasa dan diperlukan kesabaran yang prima. Jadi ketika kita berteman dengan orang jujur, kok kita menjadi orang jujur, itu biasa. Banyak yang bisa berbuat seperti itu. Kalau dalam bahasa Jawa itu akeh tunggali. Tetapi ketika kita masih bisa menjadi orang jujur, ketika kita bertemu, berteman, bercampur, bergaul dengan para pembohong, orang-orang yang suka berbohong, disitulah kesalahan itu sebenarnya menjadi sesuatu yang luar biasa, karena tidak mudah menjadi orang jujur di tengah-tengah orang yang berbohong. Nah, apalagi di zaman sekarang ini, kebohongan itu sudah menjadi bagian dari budaya sebagian orang. Dan pada saat kita itu berjumpa dengan orang-orang yang senang berbohong, disitulah kita harus bisa menunjukkan bahwa kita bukanlah seperti mereka, meskipun kita berada di tengah kerumunan orang-orang yang suka berbohong. Saya sering memberi metafor, ikan itu tidak akan tertular asinnya air laut. Itu artinya apa? Ikan bertahan dengan kepribadiannya meskipun dia berada di laut yang airnya asin. Batu karang itu tidak akan terseret oleh ombak. Karena apa? Dia punya ketegaran yang luar biasa. Jadilah seperti ikan yang tetap bisa berenang dan menjadi dirinya sendiri di ketika dia itu berada di tengah sesuatu yang bisa membuat dirinya itu berubah.
Meskipun perilaku ikan itu juga akan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, itu jelas. Tapi dia punya jati diri yang tetap bisa kita lihat. Saya pernah belajar pada sebuah cerita tentang lumba-lumba, dan kemudian saya buktikan di lapangan ketika ada pentas lumba-lumba, luar biasa itu. Ikan lumba-lumba itu memang ikan yang disebut ikan cerdik. Dan dia tetap menjadi ikan yang punya jiwa penolong. Dia tidak ingin mencederai orang-orang yang tenggelam, sehingga orang yang tenggelam pun ditolong oleh mereka. Ini cerita-cerita tentang kebaikan ikan lumba-lumba. Nah, ketika saya berada di pinggir laut, saya melihat batu karang yang tidak pernah bergeming, tidak berubah dari tempatnya meskipun dihempas ombak. Nah, di kehidupan dunia itu hempasan ombak kehidupan itu luar biasa. Bisakah kita tetap menjadi orang yang hebat di tengah-tengah orang yang tidak hebat? Bisakah kita bersikap istiqomah di ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang tidak bersikap istiqomah? Nah, inilah sikap yang harus kita ambil. Nah, ketika kita itu berteman dengan orang-orang yang bertakwa, itu enaknya bukan main. Karena apa? Disitulah kita terbantu untuk menjadi orang baik. Saya pernah bercerita dan selalu saya ceritakan betapa saya itu bisa mengambil ibrah dari teman-teman saya, guru-guru saya, orang-orang yang ada di dekat saya, yang mereka itu memang memberi contoh kebaikan dan mereka itu memang punya akhlak yang relatif baik. Sehingga kebaikan-kebaikan itu memancar dalam perilakunya, dan disitulah saya itu terpengaruh menjadi orang baik karena mereka. Dan saya banyak terinspirasi oleh mereka karena kebaikan mereka. Demikian juga saya itu bisa berceramah, bisa menulis itu bukan tiba-tiba saya bisa menulis dan bisa berceramah, tetapi karena pengaruh orang-orang yang ada di lingkungan saya. Saya dulu sekolah di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Saya dilatih untuk berpidato dan dilatih untuk berani berpidato di depan orang banyak. Disitulah saya berlatih untuk menjadi berani dan diberi contoh oleh kakak-kakak kelas saya untuk menjadi berani berpidato, meskipun pengetahuan kita tentang sesuatu yang mau kita pidatokan itu masih sederhana, tetapi kita harus percaya diri. Dan menjadi orang yang bersikap percaya diri itu menjadi sesuatu yang membantu saya untuk hadir di dunia ini, dan saya bisa tampil dimanapun dengan sikap percaya diri saya itu, yang sikap percaya diri itu tumbuh dari interaksi saya dengan orang-orang yang ada di dekat saya, mitra saya, teman-teman saya. Demikian juga saya bisa terinspirasi oleh siapapun yang punya kebaikan yang kemudian saya contoh kebaikan itu. Dan itulah teman-teman saya yang selalu saya ingat. Dan ketika saya ditanya apakah saya terusik dengan orang yang tidak baik, saya juga bisa terinspirasi oleh orang-orang yang tidak baik. Dan bahkan para pembenci saya, orang-orang yang pernah menghina saya, melecehkan saya renungkan. Dan saya belajar dari mereka. Ketika dibenci orang tidak nyaman, ketika dihina orang, dilecehkan orang, diremehkan orang tidak nyaman, maka saya katakan jangan pernah melakukan tindakan seperti mereka, jangan pernah punya sikap seperti mereka, jangan pernah meremehkan orang, membenci orang, menghina orang, atau mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti itu orang. Ini satu hal yang bisa saya pelajari dari pertemanan saya dengan banyak orang. Sehingga meskipun saya itu berteman dengan orang-orang yang relatif dikatakan sebagai orang yang tidak baik akhlaknya, saya bisa belajar dari mereka untuk tidak mencontoh perilaku mereka, dan pada saatnya saya ingin bisa menjadi orang yang berubah, menjadi orang yang bisa beramar ma'ruf nahi munkar untuk mereka yang selama ini saya lihat perlu diperbaiki akhlaknya. Meskipun saya tetap belajar untuk menjadi orang baik, saya tidak berhenti untuk mengingatkan, bertausiah untuk siapapun. Dan ketika saya bertausiah itu saya tidak berasumsi saya sudah menjadi orang baik. Saya ingin menjadi baik dengan tausiah-tausiah yang saya berikan, dan mudah-mudahan tausiah saya itu juga menjadi tausiah bagi diri saya sendiri. Termasuk pengajian saya hari ini itu bisa menjadi pengajian yang saya berikan kepada diri saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang terdapat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 27 itu memberi informasi yang luar biasa pada diri kita, yang niscaya terjadi di hari kiamat.
Mereka yang selama hidup di dunia mengira telah menjalin pertemanan dengan banyak orang, sesungguhnya justru menggalang permusuhan besar-besaran. Persekutuan mereka yang mesra di dunia berubah menjadi perseteruan sengit di akhirat karena kita beda visi sebenarnya. Para mufasir itu berpendapat itu terjadi karena ikatan pertemanan mereka di dunia itu bukan didasari oleh keimanan dan ketakwaan, melainkan oleh karena kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan jangka pendek. Ada kepentingan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sementara ini mereka lakukan dalam rangka untuk meraih tujuan mereka. Sehingga kejahatan, kezaliman, dan kesesatan itu mereka lakukan karena mereka punya visi yang sebenarnya itu tidak perlu dimiliki, tidak seharusnya dimiliki oleh orang yang beriman. Mereka berlomba-lomba menjadi orang yang paling kuat, orang-orang yang paling berkuasa. Itu dengan tindakan-tindakan yang tidak pernah mereka bayangkan akan menjadi sesuatu yang buruk bagi mereka. Karena yang penting bagi mereka, tujuan mereka tercapai. Ini yang selalu saya sampaikan, ini logika Machiavellis yang dulu pernah saya konfirmasikan dengan tulisan saya, Pak Muhtar Mas'ud. Ya sebenarnya Machiavelli tidak akan mengatakan begitu. Machiavelli mengatakan bahwa tujuan itu penting untuk kita capai. Sehingga cara itu kita pilih untuk meraih tujuan. Bukan menghalalkan semua cara. Ini kan penafsiran yang kebablasan. Ini kata Pak Muhtar Mas'ud. Tujuan menyalahkan semua cara itu artinya apa? Tujuan hidup manusia itu harus diraih dengan berbagai macam cara. Dan bagi orang yang beragama Islam, keimanannya itu harus menumbuhkan keinginan untuk memilih cara yang terbaik ketika ingin meraih tujuan yang terbaik. Tujuan yang baik harus diraih dengan cara yang baik. Itulah orang Islam. Dan masih banyak cara yang baik yang bisa kita lakukan untuk meraih tujuan yang baik itu, tidak dengan cara-cara yang tidak baik. Nah sekarang ini banyak orang yang ingin meraih tujuan yang sebenarnya baik dengan cara-cara yang tidak baik. Apalagi kalau tujuannya jelek. Nah sudah, cara apapun untuk meraihnya itu tidak diperkenankan. Karena apa? Karena tujuan yang tidak baik itu pasti diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, terkait dengan huru hara atau hiruk pikuk kehidupan di dunia ini, ya kita bisa menilai orang hidup itu tujuannya apa. Kalau tujuannya baik, ayo kita raih tujuan itu dengan cara yang baik. Tapi kalau tujuannya jelek, perbaiki agar tidak terjadi, tidak kita harapkan. Jangan pernah punya tujuan yang tidak baik. Jadi kalau kita berteman juga begitu. Kita cari teman yang satu visi dan satu misi. Sehingga apapun visi kita, itu harus diraih dengan cara yang terbaik. Karena visi terbaik itu tidak mungkin akan bisa kita raih dengan sebaik-baiknya kecuali dengan cara yang terbaik. Dan kata terbaik itu di dalam bahasa agama ya tentu saja dengan akhlakul karimah. Artinya ketika kita ingin meraih sesuatu yang terbaik, carilah dengan prinsip akhlakul karimah. Kedepankan akhlak kita. Sehingga orang berilmu, misalnya, kalau punya landasan akhlakul karimah, insya Allah akan menjadi orang yang bermanfaat. Bukan hanya untuk dirinya saja, tapi juga untuk orang lain. Orang yang punya skill yang memadai, yang bahkan lebih daripada yang lain, itu akan bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi siapapun, termasuk dirinya ketika mereka berakhlakul karimah. Maka kemarin saya berguru dalam rapat itu. Awali kehidupan ini dengan membangun akhlakul karimah. Insya Allah ilmu dan keterampilan kita, ya, kemampuan intelektual kita dan skill kita itu akan menjadikan sesuatu yang penuh berkah. Karena setiap orang yang berilmu dan punya keterampilan untuk beramal, ketika dilandasi oleh akhlakul karimah, dengan akhlakul karimahnya itu dia akan menjadi orang yang ilmunya bermanfaat dan keterampilannya bermanfaat. Karena apa? Dia akan selalu bertujuan baik dan meraih dengan cara yang terbaik. Dengan prinsip akhlak yang baik itu. Satu contoh yang paling mudah itu. Saya punya teman yang sangat menginspirasi saya. Secara keilmuan, ya dia dikatakan ya orang yang sangat berilmu lah. Dia itu well educated, pendidikannya luar biasa. Dan keterampilannya untuk menggunakan ilmunya itu juga luar biasa karena dia punya pengalaman lapangan yang luar biasa. Dan yang paling menginspirasi saya, dia tetap tawadhu. Dia tetap bersikap rendah hati meskipun dia itu orang pintar. Dia seorang guru besar
yang punya keterampilan yang luar biasa dengan ilmunya, tetapi selalu dia bersikap rendah hati di hadapan semua orang. Ya biasanya kalau orang-orang pintar dan punya keterampilan yang tinggi itu kan sombong, dia tetap saja rendah hati. Saya sering belajar pada dirinya tanpa bertanya, tapi saya cermati. Ternyata memang dia itu punya cara berpikir begini, bahwa semakin orang itu punya ilmu, dia semakin harus bersyukur. Karena apa? Ilmu itu datang dari Allah. Semakin dia itu punya keterampilan yang baik, dia harus semakin bersyukur kepada Allah. Karena keterampilan yang baik itu dimiliki karena ridha Allah. Dan disitulah kemudian dia mengembalikan semua kepada Allah. Dan pada saatnya dia selalu ingin bersyukur kepada Allah dengan membangun perilaku yang baik. Sehingga akhlak dia yang antara lain bersikap tawadhu itu adalah bagian dari cara dia untuk bersyukur. Dia rendah hati, tapi tetap percaya diri. Dan disitulah inspirasi yang saya dapatkan dari teman saya itu yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Ada orang pinter, punya keterampilan teknis yang luar biasa, kok tetap tawadhu, tapi juga percaya diri. Tidak ada kesan sombongan pada dirinya. Dan itulah yang selalu saya ceritakan pada setiap teman saya dan murid-murid saya, mahasiswa saya, untuk menjadi contoh konkret. Kalau kita punya teman seperti itu, insya Allah dunia akhirat dia itu akan menjadi teman kita yang sejati. Karena apa? Dia akan mengantarkan pada kebahagiaan hidup kita di dunia wal akhirah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang menjadi kuat dan berkuasa ketika tidak dilandasi oleh akhlakul karimah dengan akhlak karimah, bisa saja mereka saling mencederai di dunia, dan pada saatnya mereka akan mencari celah untuk mendapatkan yang terbaik untuk dirinya tanpa peduli pada yang lain. Dan ketika mereka berkelompok membangun sebuah komunitas, dengan kroninya mereka juga akan meraih sesuatu dengan cara apapun. Yang penting sesuatu yang dia inginkan itu dicapai atau diperoleh. Kejahatan, kezaliman, dan berbagai macam perilaku buruk itu bisa menyebar menjadi sesuatu yang seperti wabah yang semakin lama bisa menjangkiti banyak orang. Ketika ada komunitas yang sangat kuat, itu menjadi kelompok yang berkuasa. Ada leading persons, orang-orang yang betul-betul memimpin, yang ternyata mereka itu punya perilaku yang buruk dan punya tujuan yang buruk untuk bisa mendapatkan sesuatu dengan cara apapun, termasuk dengan menzalimi banyak orang. Nah, ketika kejahatan dianggap lumrah dalam berbagai kasus dan banyak mengantarkan orang ke puncak kesuksesan, maka itu akan menjadi inspirasi bagi orang untuk menjadi orang seperti itu. Dan seolah-olah sesuatu yang salah itu akan menjadi benar karena apa? Menjadi sebuah kebiasaan yang ditengarai, diyakini orang menjadi cara yang terbaik untuk meraih sesuatu yang memang diinginkan oleh orang. Jadi ketika orang mau berkuasa, dia bisa belajar dari bagaimana orang itu berkuasa, dan ternyata kalau berkuasa itu harus dengan cara-cara yang tidak baik, mereka akan terinspirasi untuk menjadi orang yang tidak baik karena ingin meraih kekuasaan seperti yang pernah terjadi pada orang-orang yang mereka contoh, mereka idolakan. Nah, potret sosial politik semacam itu bisa kita saksikan dengan mudah di sekitar kita sekarang. Bagaimana orang itu melakukan tindakan-tindakan yang penuh dengan intrik untuk meraih sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan, karena sesuatu yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang standarnya bukan akhlakul karimah. Karena apa? Mereka punya tujuan untuk berkuasa bagi dirinya dengan kroninya, dan karena dia itu yakin bahwa tujuan itu hanya akan bisa diraih dengan cara menzalimi orang lain, mereka tidak peduli apakah banyak orang yang terzalimi oleh mereka ketika mereka itu meraih sesuatu atau mereka berusaha meraih sesuatu. Yang penting saya, yang penting kami menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang kuat, menjadi orang kaya, menjadi orang penting, meskipun dengan cara menzalimi banyak orang. Saya tidak perlu mencontohkan yang detail, tapi apapun yang dilakukan oleh orang yang meraih sesuatu itu dengan cara apapun, tanpa peduli hal haram, maka orang-orang seperti itulah orang-orang yang tidak perlu kita jadikan teman. Orang-orang yang kita waspadai, mereka kita ingatkan tidak mau karena mereka merasa berkuasa kok. Dan mereka itu merasa paling kuat, dan mereka itu bisa menindas siapapun yang tidak setuju dengan apa yang mereka rencanakan. Mereka akan mengikut sana sini dengan cara apapun karena mereka berkuasa, dan paling tidak mereka merasa paling berkuasa dan tidak takut risiko terhadap apapun yang mereka lakukan ketika mereka berbuat sesuatu dalam rangka meraih tujuan yang mereka harapkan
dengan cara apapun, termasuk dengan cara mendolimi orang-orang yang dianggap penghalangi. Nah, kita ini tidak perlu repot-repot menunggu di hari kemudian itu datang untuk membuktikan kebenaran ayat yang saya bacakan tadi. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Di dunia sudah banyak bukti kok. Di panggung politik misalnya, kita menyaksikan dengan gamblang, cetowelo-welo dalam bahasa Jawa, pasangan calon pemimpin atau kumpulan calon pemimpin yang kemudian berikrar setinggi langit di depan publik dengan keikrar apapun, yang kemudian memukau banyak orang, padahal di dalam benak mereka itu ada rencana jahat untuk meraih kekuasaan dengan cara mengorbankan banyak orang. Di panggung politik kan bisa kita saksikan bagaimana janji-janji orang-orang yang ingin jadi pemimpin itu kepada rakyat yang diharapkan memilihnya. Begitu mereka jadi pemimpin, ya mereka akan bisa mengorbankan rakyat yang pernah memilihnya, karena mereka berpikir yang penting saya, bukan mereka. Yang penting kami, bukan mereka. Sehingga logika minna minhum itu menjadi sesuatu yang sangat mereka yakini. Kami harus beruntung meskipun dengan cara mendolimi mereka. Jangan pernah mereka beruntung, apalagi mereka beruntung dengan cara mendolimi diri kami. Kami adalah kami, dengan cara kami yang penting kami sukses, meskipun harus dengan cara mendolimi mereka. Ini cara-cara berpikir orang-orang yang tidak perlu kita jadikan sebagai teman. Belum beberapa tahun berjalan setelah mereka dipilih rakyat, hubungan orang-orang yang dulu berjanji itu tidak lagi akur dengan rakyat yang memilihnya. Bahkan akhir-akhirnya mereka itu tidak mau menyapa rakyatnya. Mereka bahkan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak elegan untuk bisa berkuasa dengan cara apapun, termasuk menyengsarakan rakyat yang pernah memilihnya. Dan bahkan kalau mereka itu sudah berpikir teman-teman yang selama ini membantu itu tidak perlu disapa, ya kalau boleh disingkirkan. Kalau ego itu sudah berkembang menjadi aku, maka yang bukan aku harus kusingkirkan kalau mereka itu mengganggu diriku. Jadi keakuan itu akan bisa menjadi sesuatu yang semakin menguat. Yang penting saya, bukan hanya kami. Dulu kami lebih penting daripada mereka, tapi lama-lama aku lebih penting dari siapapun, sehingga pada saatnya aku ini yang harus berkuasa dengan cara apapun. Kalau perlu saya singkirkan semua yang bukan aku. Jadi ini logika Fir'aun kan. Kami harus kuat, tapi ketika Fir'aun itu sadar di antara kami itu ternyata ada kerikil tajam, yaitu istrinya dan Musa, maka istrinya disingkirkan. Ada lagi pembantunya, singkirkan. Ada lagi anak angkatnya, ya dia bukan anak angkat dalam pengertian yang seperti sekarang, itu Musa, ya disingkirkan, kalau perlu dibunuh. Dicari Musa itu untuk menjadi korban. Karena apa? Dia akan jadi kerikil tajam yang akan bisa menghambat kekuasaan bagi dirinya, sehingga dia berkolaborasi dengan orang-orang yang mau membantunya. Ada nama-nama besar, misalnya Haman, Korun. Haman itu seorang aristokrat, intelektual, seorang yang sangat kuat, punya power yang luar biasa untuk mendukung misi Fir'aun untuk menyingkirkan Musa dan musuh-musuhnya. Sementara dia juga punya Korun. Kalau Korun itu gambaran orang-orang kaya yang bisa mendukungnya, sehingga apapun yang harus dilakukannya itu harus dibantu oleh orang-orang kaya seperti Korun dan orang-orang yang punya kuasa seperti Haman. Haman dan Korun itu simbol orang-orang yang diperlukan oleh penguasa seperti Fir'aun. Nah, Fir'aun memang namanya itu melegenda. Fir'aun yang disebut di dalam Al-Quran sudah meninggal, tetapi perilaku Fir'aun itu akan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Dan itu yang harus kita waspadai. Karena mereka, Fir'aun itu akan menjadikan korban siapapun yang menghalangi dirinya untuk berkuasa, dan akan terus berkolaborasi dengan orang-orang yang mendukungnya, apalagi orang-orang yang juga memerlukan Fir'aun dalam rangka untuk meraih sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya. Jadi Fir'aun itu akan muncul, dan orang-orang yang berada di samping Fir'aun itu adalah orang-orang yang ingin ikut merasakan kue kekuasaan Fir'aun. Dan itu bisa terjadi pada siapapun dan dimanapun serta kapanpun.
Seorang intelektual bisa saja menjadi pengikut Fir'aun. Karena apa? Dengan kekuatan intelektualitas dia hanya akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih menarik daripada ketika dia harus berteman dengan orang-orang baik. Orang kaya pun akan mendukung karena apa? Dia akan semakin jadi kaya ketika Fir'aun berkuasa. Ini Fir'aun zaman sekarang. Dan kalau kita itu berpikir seperti itu, bahwa kemungkinan Fir'aun itu ada, kita bisa mencermati bagaimana perilaku orang-orang seperti Fir'aun itu akan terus ada di sekitar kita, dan bagaimana kita juga bisa melihat pengiring-pengiring Fir'aun itu akan selalu ada, dan bahkan mereka akan bisa mengatakan yang salah itu benar dan yang benar itu salah, karena mereka punya kepentingan untuk menjadi orang yang selalu mendampingi Fir'aun itu untuk mendapatkan kue kekuasaan atau minimal mendapatkan cipratan, tetesan rezeki dari Fir'aun yang berkuasa bagi dirinya. Sehingga seorang intelektual bisa berbohong karena mendukung Fir'aun. Orang kaya bisa berbohong. Bahkan naudzubillah min dzalik, seorang yang disebut ulama pun bisa berbohong atas nama apapun demi mendapatkan keuntungan dari Fir'aun dengan kekuasaannya itu. Ini cara berpikir yang perlu kita lihat. Kita tidak perlu menuduh orang per orang, tetapi gejala sosial politik seperti sekarang itu bisa kita lihat bagaimana Fir'aun itu akan bisa muncul kapanpun dan dimanapun, untuk siapapun, dan orang-orang yang mendukung Fir'aun itu akan ada, selalu akan ada, karena apa? Fir'aun perlu dukungan dan mereka juga perlu dukungan Fir'aun. Nah, koalisi Fir'aun dan kroninya itu akan berbahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu sekali lagi mari berteman dengan orang bertakwa, meskipun dengan berteman bersama orang bertakwa itu akan banyak dibenci orang. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini akan menjadi kerikil-kerikil tajam, duri dalam daging menurut orang-orang yang punya peran seperti Fir'aun dan konco-konconya atau kroninya itu. Di dalam petikan ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, itu ada kata-kata al-akhilla. Pada surat Az-Zukhruf ayat 57 ada kata-kata al-akhilla. Al-akhilla itu jamak dari al-khalil, yang artinya teman yang betul-betul setia. Bukan rafiq atau sohib yang juga berarti teman. Pak Quraisyihab misalnya dalam tafsir Al-Misbah mengartikan kata itu sebagai teman akrab yang persahabatannya telah masuk ke relung hati masing-masing. Jadi khalil yang jamaknya khila itu adalah teman akrab yang persahabatannya itu, persahabatan di antara mereka itu telah masuk ke relung hati masing-masing. Dan kata yang sama juga dipakai sebagai julukan pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia disebut Khalilullah, kekasih Allah, teman akrab Allah yang mengasihi Allah dengan tulus dan dikasihi Allah dengan tulus. Cinta Ibrahim kepada Allah itu tulus dari hati, dari lubuk hati yang paling dalam, dan oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah Khalilullah seperti Nabi Ibrahim, insyaAllah Allah akan menjadi Khalil kita, menjadi Khaliluna, menjadi zat yang mencintai kita sebagai balasan atas cinta kita kepada Allah. Karena kekuatan iman dan takwa dari Nabi Ibrahim yang tidak pernah pudar oleh kepentingan apapun termasuk proyek-proyek duniawi, Nabi Ibrahim tetap mencintai Allah dan mencintai dengan tulus, setulus apapun di dalam hati dia, dan oleh karena itu Allah mencintai Ibrahim dengan cinta yang tulus, sehingga Nabi Ibrahim selalu diselamatkan dari musibah apapun yang menimpa dirinya. Bahkan ketika dibakar oleh pengikut Raja Namrud, Ibrahim selamat karena Allah menolongnya dengan menjadikan api itu dingin dan tidak membakar pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadilah seperti Ibrahim yang mencintai Allah dari lubuk hati yang paling dalam. Insya Allah kita pun akan dicintai Allah dengan cinta yang betul-betul kita perlukan untuk bisa menjadikan kita selalu bersama Allah di dalam kehidupan ini. Nah, para khalil itulah teman akrab di dunia dan akhirat dalam ikatan kuat iman dan takwa demi kepentingan yang abadi, yaitu kepentingan ukhrawi di samping kepentingan duniawi. Bahkan dalam satu sabdanya Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa salah satu dari 7 golongan manusia yang tetap memperoleh atau mendapatkan naungan Allah sampai hari kiamat adalah 2 orang yang saling berbagi kasih karena Allah. Tahabba, ini kalau bahasa tahabba, artinya saling mencintai karena Allah. Mereka bersama karena Allah. Mereka berteman karena Allah. Mereka mencintai karena Allah. Dan mereka berpisah juga karena Allah. Ini ilustrasinya macam-macam. Nanti pada saat kita itu berteman karena Allah, insya Allah Allah akan menemani kita.
Ketika kita bersahabat karena Allah, insya Allah, Allah akan menjadi sahabat kita. Ketika kita mencintai karena Allah, insya Allah, cinta Allah akan selalu bersama kita. Saya selalu memberikan ilustrasi yang membuat orang itu tertawa, tersenyum, bahkan kadang-kadang mengingatkan saya. Jadilah orang tua yang mencintai anak karena Allah. Insya Allah kita akan selalu bersama Allah karena Allah memberikan sesuatu yang terbaik pada diri kita ketika kita mendidik anak-anak kita. Jadilah anak yang mencintai orang tua karena Allah. Insya Allah Allah akan bersama kita untuk bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Jadilah suami yang mencintai istri karena Allah. Insya Allah Allah akan bersamai kita sebagai suami yang akan memberi manfaat pada istri kita selama hidup dan bahkan membawa istri kita bersama-sama mendapatkan anugerah dari Allah di dunia wal akhirah. Ketika kita menjadi istri, jadi istilah istri yang selalu mencintai suami karena Allah. Karena kebersamaan kita itu karena Allah, insya Allah Allah akan bersamai kita dan pada akhirnya tidak hanya di dunia kita mendapatkan kebahagiaan, insya Allah kita akan juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Termasuk ketika kita berteman dengan siapapun, mari kita berteman karena Allah dan bertemanlah dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah sehingga kita akan jadi orang-orang yang selalu akan bersama teman-teman kita fit dunia wal akhirah. Mereka yang berteman karena Allah akan duduk bersama dalam kereta cahaya, memenuhi panggilan mesra Allah, udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Masuklah ke dalam surga kamu beserta pasangan-pasanganmu dalam keadaan selalu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tersebut di dalam surat Az-Zukhruf ayat 70. Akhirnya marilah kita berteman karena Allah dan carilah teman karena Allah. Jadilah orang yang berteman dengan membangun pertemanan dengan takwa. Carilah orang yang bertakwa untuk menjadi teman kita. Dan insya Allah dengan ketakwaan mereka kita akan terbawa menjadi orang yang bertakwa. Dan jadilah juga orang yang bertakwa agar kita bisa menjadi teman-teman orang-orang yang ingin mendapatkan ridha Allah. Dan di saat kita ingin berteman karena Allah, insya Allah Allah selalu membantu kita untuk menjadikan pertemanan kita menjadi pertemanan yang diridhoi. Dan kita akan selalu akan mendapatkan kegembiraan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mari kita amalkan di dalam hidup kita. Bertemanlah karena Allah. Bercintalah karena Allah. Cintailah semuanya karena Allah. Dan pada saatnya, carilah teman yang bisa membangun ketakwaan kita kepada Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa Allah. Dan jadilah orang yang bertakwa agar kita bisa menjadi teman-teman orang-orang yang ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.